Gitu Pak Arteria aja nggak apa-apa kan? Bapak kalau apa memang uang Bapak banyak ya ternyata halal ya udah nggak masalah kan? Kalau haram baru ngeri. Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU Yenti Garnasih menyinggung soal uang Arteria Dahlan dalam rapat Komisi 3 dengan pakar hukum Kamis 6 April 2023. Awalnya, Yenti menjelaskan bahwa dalam tahap penyidikan kasus TPPU, penegak hukum bisa memeriksa rekening nasabah di dalam bank yang sedang dilaporkan ke PPATK. Meski dalam tahap penyidikan tersebut tidak ditemukan kejanggalan dalam transaksi keuangan, maka dalam peraturan perundangan baik penegak hukum dan bank tidak bisa dituntut pidana maupun perdata. Untuk itu, Yenti mengumpamakan apabila rekening Arteria Dahlan diperiksa oleh penegak hukum itu tidak masalah. Disitulah Yenti menyentil Arteria apabila uangnya banyak dan halal tidak akan masalah diperiksa. Namun apabila haram barulah mengerikan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jadi saya agak takut kalau di sini Pak, nanti kayak Pak Arteria nanti ya. Jadi tidak semuanya jalan. Jadi itu kan karena memang harus lapor kepada PPATK. Artinya apa? Kalau memang penyidiknya juga tidak lapor ya harus ada tindakan. Kalau kemudian PPATK-nya tidak tahu juga harus ada tindakan. Itu jadi memang seharusnya kalau di penyidikan bisa, itu karena itu kunci dari TPPU, di penyidikan bisa. Jadi jangan, ya memang mana ruangan kita untuk, memang begitu, anti tipping off itu tidak boleh diketahui ketika bahkan nasabah tidak boleh tahu ketika rekeningnya sedang dilaporkan ke PPATK. Siapapun yang membocorkan juga ada sanksi pidananya. Dan kalau nasabahnya itu sampai tahu bahwa itu sudah dilaporkan ke PPATK dan ternyata uangnya itu sah-sah saja, maka sudah ditentukan bahwa baik penegak hukum maupun bank itu tidak bisa dituntut pidana dan tidak bisa digugat perdata. Ya memang begitu ya, sudah resiko karena kok tiba-tiba rekeningnya tinggi ya nggak apa-apa lah Pak. Kalau tiba-tiba rekeningnya tinggi tapi ternyata itu hasil warisan yang sah ya nggak apa-apa diperiksa. Karena takutnya ada yang tiba-tiba tinggi dan memang betul-betul itu hasil kejahatan. Jadi hukum kan gitu, jadi hukum lebih banyak kepada melindungi kepentingan yang terbesar daripada kepentingan yang kecil. Kan dikatakan bahwa untuk kepentingan yang terbesar itu didahulukan. Memang ada side effect-nya yaitu ada kalanya sudah dilaporkan ternyata tidak ada apa-apanya. Ya nggak usah marah karena kalau marah pun nggak bisa karena sudah disebutkan tidak bisa gugat perdata maupun dituntut pidana. Karena kita demi kebaikan. Gitu Pak Arteria aja nggak apa-apa kan? Bapak kalau apa memang uang Bapak banyak ya ternyata halal ya udah nggak masalah kan? Kalau haram baru ngeri. Nah gitu. Terus kemudian 3 dugaan TPPU tadi, justru saya apa yang harus dilakukan oleh DPR dan ya ini harus dikelirkan. Saya juga heran Pak, kalau namanya LHA dari 2009 sampai dengan 12 tahun ini, ya itu berarti tidak including yang sudah gayus sudah mungkin. Itu kan sudah inkrah. Yang namanya LH adalah tujuannya adalah untuk diberikan kepada penyidik, untuk penyidik mengetahui, menyampaikan, mendalami dan menyampaikan bahwa ya ini firm ada dugaan TPPU. Silahkan penyidik mencari kejahatan asalnya. Seperti itu. Jadi tidak logikanya ketika disampaikan dalam rangka sekarang ini ketika ada Rafael, kemudian ada LHKPN, kemudian ada angka 56 miliar, kemudian menjadi 500 miliar, kemudian 300 triliun, kemudian 349 triliun, kemudian ada 180 diantaranya itu ada 189 triliun karena bea cukai, itu dan itu semua dari LHA, itu berarti belum, itu adalah yang seharusnya kepada penyidik. Jadi itu tidak mungkin, nggak make sense kalau itu adalah sudah diselesaikan loh bagaimana? Ya ini kan berarti nggak match antara PPATK dan Menteri Keuangan atau bahkan dengan putusan pengadilan. Ya yang harus dikeluarkan oleh PPATK nanti Pak Yunus Husain mungkin bisa koreksi saya. Ya itu yang memang yang akan ditindaklanjuti. Pencucian uang pasal 1 ayat 1 didefinisikan sebagai segala perbuatan
yang termasuk atau yang memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan undang-undang ini. Definisinya nggak jelas ini, Bu Dokter. Kalau orang awam nggak jelas, Pak. Kasihan ini. Saya aja anggota DPR juga masih bingung bacanya, Pak. Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Definisi yang tidak menerangkan dan tidak mendefinisikan. Jadi, ada perbuatan-perbuatan yang termasuk juga mencuci uang, tapi tidak bisa dipidana. Kalau dari definisi pasal 1 ayat 1 itu, Pak dan Ibu narasumber. Sekarang saya mau tanya, perbuatan-perbuatan yang mencuci uang yang tidak bisa dipidana itu yang mana? Ini kan tafsir a contrario. Atas tafsir pasal 1 ayat 1, saya minta klarifikasi. Kemudian pasal 1 ayat 5, transaksi keuangan mencurigakan. Tapi pasal 1 ayat 1 sepakat ya, ada pencuci uang tapi tidak dipidana. Sepakat dulu nih kita ya. Bisa nggak begitu? Atau nggak sepakat? Yang kedua, pasal 1 ayat 5, transaksi keuangan yang mencurigakan, transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, dari karakteristik, dari kebiasaan pola transaksi. Ini saya diajarkan hukum perbankan sama Dr. Yunus Hussein, ini dosen saya, Pak. Nah, kalau untuk menilai ini, siapa yang menilai profil, karakter, kebiasaan pola transaksi? PPATK. Atas penilaian PPATK boleh tidak di-challenge, minimal oleh pihak yang sedang terperiksa. Oh, boleh. Di pasal yang mana? Saya nggak melihat. Justru ada ketentuan yang namanya tipping off, anti tipping off ya Pak Dr. Yunus ya. Waktu kita diperiksa ini bank nggak boleh ngasih tahu kita ini. Padahal kita nasabah terbaik sama banknya itu. Kita dikerjain banknya nggak boleh ngasih tahu. Nah, ini yang kita katakan kalau diberikan kewenangan yang seperti itu amat sangat membahayakan. Kita tidak bisa membersihkan diri. Tidak bisa melakukan upaya klarifikasi. Kenapa saya katakan begitu? Karena nanti endingnya adalah di 44, pasal 44L. Perdebatan itu berakhir pada saat menyerahkan hasil itu kepada penyidik. Ini yang seringkali kejadian dalam praktek. Negara ini menghilangkan kearifan lokal. Bagaimana musyawarah untuk mufakat, bagaimana nanti kok musyawarah bukan kita turunkan lagi atau kita naikkan lagi. Bagaimana kita ini tabayun. Tabayun itu diklarifikasi dulu. Klarifikasi, ini benar enggak transaksinya transaksi apa? Oh, kenapa nariknya sekian? Itu. Nah, ini kami juga mohon nanti diberikan penjelasan. Kemudian yang transaksi mencurigakan yang patut diduga untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh undang-undang. Ini seperti apa? Nanti saya ingin tanyakan juga, jangan-jangan nanti misalnya untuk menghindari kewajiban perpajakan masuk ke sini ya Pak Dokter ya. Nah itu Pak, dijelaskan Pak. Karena takut pajaknya progresif, namanya nama orang. Itu loh.
Ini masuk ini enggak? Ini Pak Dokter, nanti kami dikayakan lagi dan publik dikayakan. Kemudian yang dilakukan atau batal dilakukan. Ini transaksi yang dilakukan atau transaksi yang batal dilakukan itu maksudnya seperti apa Pak? Dikasih gambaran. Kemudian transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor. Ini yang poin D. Ini dasarnya apa? Dasarnya apakah orang bisa melaporkan ke PPATK? Apakah orang melaporkan ke polisi? Polisi minta permohonan informasi atau apa? Karena ini semua nih nilainya komersial ini. Kalau Bu Dr. Yanti kan praktisi betul, dia tahu nih. Ini duit semua, ngelaporin bisa diduitin ya Bu ya. Ini juga begini. Yang pasal 2, Pak. Hasil tindak pidana E to Z itu, A sampai Z 25. Saya kasih contoh lah, misalnya tindak pidananya korupsi. Itu tindak pidana korupsi. Ini kalau memang di bawah kesadaran penuh atau patut diduga ini uang korup. Misalnya tadi Pak Dokter mengatakan 2M. 2M itu dicuci lah. Namanya nyuci itu dari 2M bisa jadi 6M. Bisa jadi kurang dari 2M. Yang dihitung pencucian uangnya berapa itu Pak Dokter? Ini kita harus ada bersepakat dulu nih. Ini bagian daripada kisruh kemarin, walaupun saya tidak mau bahas yang kemarin. Nah, kalau uang itu tidak hasil tindak pidana, itu kan bukan pencucian uang. Tapi bagaimana si objek terperiksa ini sudah menjadi korban dulu, karena di undang-undang ini tidak ada ruang untuk klarifikasi. Kan jalan terus nih, kita nasabah, kita nggak tahu tiba-tiba ada operasi, jalan. Nah, ada nggak ruang atau celah? Itu. Saya tadi dikatakan tadi, itu kan masalah teori monisme. Kalau terbukti fakta, tidak diperlukan dibuktikan mens reanya. Nah ini kami mohon juga nanti diberikan gambaran. Pertanyaan berikut, kalau harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana, pasal 345 itu unsurnya tidak terpenuhi ya Pak dan Ibu ya. Itu tadi, bagaimana sesegera mungkin kita sudah tidak dilibatkan dengan urusan TPPU. Karena ini kan berproses terus, jalan nyampe ke penyidik. Padahal kita bisa katakan, ini bukan hasil tindak pidana. Tapi tidak ada kanal untuk kami mengatakan ini bukan hasil tindak pidana. Uang kami tidak ditanyakan kok. Kami tidak diperiksa. Yang urusannya kan antara PPATK dengan pelapor, dengan bank. Itu. Ini kami mohon Pak Dokter kan praktisi. Zamannya Pak Dokter ini tajam, tapi hening. Kan PPATK bukannya begitu Pak Dokter. Gitu loh. Kalau sekarang saya nggak tahu, saya nggak mau boleh ngomong lagi yang kayak gitu. Mengenai ketentuan pasal 23, Pak, ini mengenai transaksi tunai minimal 500 juta. Ini apa angka ini relevan apa tidak ini? Sekarang harga Innova aja di atas 500. Nah ini juga harus ada kesepakatan Pak. Ini nanti kami juga mohon ini jadi tugas DPR juga untuk mengatakan
Nah, berikutnya mengenai LKTM khusus pasal 17. Ini mengenai profesional yang dikenakan kewajiban untuk melakukan kewajiban pelaporan. Ini kenapa ini aja ya? Atau apa yang harus ditambahkan lagi? Kalau dikatakan sama Pak Doktor, tadi mengatakan notaris PPATK taat. Betul ya? Gini Pak Doktor, ya dia pasti taat karena produknya itu berjejak Pak. Buat akte ada buktinya, buat ini ada buktinya. Lawyer belum tentu kerjanya ada jejaknya. Itu. Nah, saya sepakat itu, lawyer juga katanya ini memang harus juga di ini ya, kita nanti menjadi bahan diskusi lah. Itu. Berikutnya mengenai hasil analisa, hasil pemeriksaan tidak sama dengan LTKM. Ya, itu betul. Sepanjang pengetahuan dan pengalaman terbaik Pak Doktor, itu memang betul bahwa dalam membuat LHA, LHP itu, pihak yang menjadikan objek itu memang tidak ditanyakan, Pak. Atau memang bisa saja ditanyakan. Tidak boleh ya? Undang-undang yang tidak boleh memang ini. Oh, jadi memang tidak boleh itu ya. Oke. Itu loh. Jadi memang tidak boleh. Oke. Nah, berikut. Singkat ya, waktu kita. Saya bolehnya udah banyak-banyak nih. Aduh. Wah, hilang pertanyaannya. Kemudian sedikit Pak. Boleh nggak? Misalnya ada pelapor. Saya laporin Tobas. Tobas melakukan tipu gelap 372 378. Saya ke polisi, Pak. Saya ke polisi. Saya bilang Pak polisi, jangan 372 378, TPPU-nya mainkan. Pak polisinya main nih. Sat. Ini. Kemudian minta permohonan informasi, Pak. Polisi minta permohonan informasi. Tas. Gitu. Hah? Ke PPATK. Ke PPATK. Pertanyaan saya, Pak. Produknya itu apa, Pak? Apakah informasi? Apakah rekomendasi? Apakah LHA? Apakah LHP?